Malam itu langit seperti tak ingin bicara. Bintang-bintang hilang tertutup awan, dan hujan turun pelan, seperti air mata yang ditahan. Di sebuah lorong sempit di pinggiran kota, sepasang suami istri pemulung, Pak Raji dan Bu Marni, baru saja selesai memilah botol plastik dari tempat sampah belakang warung. Langkah kaki mereka gontai, mendorong gerobak reot yang berdecit setiap kali roda tergelincir batu. Tiba-tiba, di balik tumpukan kardus basah dekat tong sampah, terdengar suara lirih. "Pak, tadi ibu dengar suara?" bisik Bu Marni sambil menghentikan langkah. Pak Raji mendekat. Ia jongkok, mengangkat satu persatu kardus yang tertumpuk asal-asalan. Hujan makin deras. Lalu suara itu terdengar lagi, rengekan pelan, menggigil, seakan meminta tolong. Dengan hati-hati, Pak Raji membuka satu kardus bekas mie instan yang sudah lembek oleh hujan. Dan di dalamnya, seorang bayi, masih merah, dibungkus kain tipis. Bibirnya membiru kedinginan, tubuhnya menggigil, tapi ia masih hidup. Matanya belum terbuka sempurna. Tali pusarnya belum terlepas sempurna. Ia benar-benar baru dilahirkan. Bu Marni menjerit pelan, lalu menutup mulutnya. Ia mendekap bayi itu tanpa berpikir panjang, menyelipkan ke dalam kain lusuh yang membalut tubuhnya. "Siapa tega buang malaikat sekecil ini?" gumamnya, air matanya bercampur air hujan. Pak Raji hanya menatap, terdiam. Hujan terus mengguyur, seolah ingin menyapu jejak kejam dunia. Tapi malam itu, di antara sampah dan kardus basah, harapan kecil menangis untuk pertama kalinya, dan hidup pun mulai berubah. Hari-hari setelah penemuan bayi itu berjalan berat, namun penuh cinta. Bu Marni menamai bayi itu Gatot, dari kata gagah dan tangguh. Harapan dari seorang ibu yang tak pernah tahu apakah besok mereka makan atau tidak, tapi yakin bahwa anak ini adalah titipan Tuhan, bukan kutukan. Mereka tak punya tempat tinggal tetap. Terkadang tidur di bawah jembatan beton, kadang di kolong halte, sesekali di emperan toko yang tutup. Tapi Gatot tak pernah kekurangan kasih sayang. Pak Raji akan mencari kardus paling tebal untuk alas tidur si kecil, dan Bu Marni rajin mencari air hangat untuk mandikannya di ember bekas ket tembok. Waktu berjalan, dan keajaiban pelan-pelan menunjukkan wujudnya. Meski hidup dalam kekurangan, Gatot tumbuh jauh lebih kuat dari anak-anak seusianya. Tak pernah sakit parah, tak pernah rewel. Sejak umur 5 tahun, ia sudah ikut membantu ibunya mengumpulkan botol plastik dan belajar memilah logam untuk dijual ke pengepul. Tubuhnya makin hari makin kekar. Otot-otot kecil di lengannya mulai terlihat. Ketika anak-anak lain takut hujan, Gatot berlari di bawahnya sambil tertawa. Ketika anak-anak lain bermain di taman, Gatot membantu bapaknya mendorong gerobak berat penuh besi tua. Lingkungan sekitar awalnya memandang sinis. Tapi seiring waktu, orang-orang mulai mengenal Gatot sebagai anak pemulung yang selalu sopan, tak pernah mengeluh, dan kuat melebihi usianya. Di usia 12 tahun, ia sudah bisa mengangkat karung-karung berisi logam yang biasanya hanya bisa dibawa orang dewasa. Dan di balik tubuh tangguhnya, Gatot memiliki hati yang lembut. Ia tak segan berbagi makanan dengan kucing liar yang kelaparan, atau menolong nenek-nenek menyeberang jalan sambil mendorong gerobak ibunya. Bu Marni dan Pak Raji tahu, anak ini bukan anak biasa. Dan tanpa mereka sadari, takdir telah mempersiapkan Gatot untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar memulung. Tahun demi tahun berlalu, Gatot tumbuh menjadi pemuda gagah. Tingginya menjulang, tubuhnya kekar bagai tiang baja, namun sikapnya tetap rendah hati. Wajahnya tegas, namun matanya selalu hangat, cerminan hati seorang anak yang tumbuh dalam pelukan kasih, bukan kemewahan. Umur Gatot kini 18. Di usia semuda itu, dia sudah menjadi tulang punggung bagi kedua orang tua angkatnya. Mereka tinggal di sebuah lapak kecil dari triplek bekas dan seng karatan di tepi sungai, bersama komunitas pemulung lainnya. Hidup masih keras, tapi bahagia tetap tumbuh dalam kesederhanaan. Namun semuanya berubah ketika sebuah mobil mewah hitam berhenti di ujung pemukiman mereka. Keluar dari mobil itu seorang pria berjas mahal, rambut disisir licin ke belakang, dan senyum licik menghiasi wajahnya. Namanya Sengkuni, konglomerat properti yang terkenal kejam dan licik. Ia telah membeli lahan tempat ratusan keluarga miskin tinggal, dan kini ia ingin menggusurnya demi membangun pusat perbelanjaan mewah. "Tanah ini sudah saya beli dari pemerintah. Kalian semua harus pergi minggu depan," serunya dengan megafon,
diiringi puluhan preman berbadan besar di belakangnya. Tangis dan panik menyelimuti pemukiman. Tapi Gatot berdiri di depan ibunya, tubuhnya kokoh menghadapi ancaman. Ia tak bicara, hanya menatap dingin ke arah Sengkuni. "Anak muda, jangan coba-coba jadi pahlawan," ejek Sengkuni, menyeringai. "Dunia ini bukan panggung dongeng. Si lemah tak punya tempat di kota ini." Hari-hari setelahnya adalah neraka bagi warga. Lapak dibakar diam-diam oleh orang suruhan Sengkuni. Air bersih diputus. Sampai akhirnya, alat berat datang bersama pasukan preman bersenjata. Bu Marni memeluk semua barang yang dimiliki. Sebuah kompor rusak, 2 panci, dan foto lama Gatot saat kecil. Tapi Gatot tak tinggal diam. Ia berdiri di depan rumah mereka, menghadang buldoser seorang diri. "Aku tidak akan biarkan kalian hancurkan hidup orang-orang yang hanya ingin bertahan," katanya pelan, tapi matanya menyala. Preman-preman mengepungnya. Tapi Gatot, dengan kekuatan hasil dari kerja keras seumur hidupnya, membuat mereka kewalahan. Ia tak sekadar kuat, tapi bertarung untuk yang ia cintai. Meski kalah jumlah, ia tak mundur sedikit pun. Namun, jumlah akhirnya menang. Ia jatuh, darah mengalir dari pelipisnya. Sengkuni mendekat, menatap tubuh Gatot yang roboh. "Berani-beraninya kau melawanku," katanya sambil menendang tumpukan barang milik Gatot. Tapi malam itu, ketika api membakar lapak, dan warga lari menyelamatkan diri, satu tekad menyala di dalam diri Gatot. Ia tidak akan tinggal diam. Dan sejak saat itu, mulailah sebuah perjuangan. Asap hitam mengepul di udara malam. Suara tangis dan jeritan masih terdengar di kejauhan. Pemukiman kumuh itu kini hanya puing-puing dan bara. Tenda-tenda plastik meleleh, kasur-kasur robek terbakar, dan gerobak-gerobak pemulung hanya tinggal rangka berkarat. Di tengah semua itu, Gatot terhuyung. Tubuhnya penuh luka dan lebam. Ia mencari-cari, berlari dari satu reruntuhan ke reruntuhan lain, matanya liar. Mulutnya terus memanggil, "Ibu, Bapak, Ibu." Langkahnya terhenti di dekat lapak tua yang dulu mereka tinggali. Di sana, tubuh Bu Marni tergeletak. Kedua tangannya memeluk tubuh Pak Raji yang penuh luka. Keduanya tak bergerak. Mata Bu Marni terbuka setengah, dan di wajahnya masih ada sisa ketakutan yang tak sempat hilang. Gatot jatuh berlutut. Dunia runtuh dalam sekejap. "Ibu, bangun, Bu." "Ini Gatot," katanya dengan suara patah. Ia mengguncang tubuh ibunya, lalu ayahnya. Tapi tubuh itu dingin, dan tak akan pernah menjawab lagi. Air matanya jatuh tak bersuara. Malam itu, Gatot tak berkata apa-apa lagi. Ia hanya duduk di antara puing-puing, mendekap tubuh 2 orang yang telah memberinya hidup, cinta, dan nama. Beberapa warga mencoba mendekat, tapi tak ada yang mampu bicara. Semua tahu, dalam satu malam, Gatot kehilangan segalanya. Keesokan paginya, 2 lubang digali di tepi sungai kecil tempat mereka biasa mencuci pakaian. Gatot sendiri yang memikul jasad orang tuanya ke sana. Ia tak menangis. Matanya kosong, seperti jiwa yang tertinggal di tengah kobaran api semalam. Sebelum menimbun lubang itu, Gatot berbisik lirih. "Aku janji, Bu. Aku janji, Pak. Aku akan balas semua ini, tapi bukan dengan amarah. Dengan kebenaran." Dan hari itu, seorang pemuda yang lahir dari kardus, kehilangan dunia lamanya. Tapi dari abu itu, tumbuh sesuatu yang lebih kuat, tekad. 2 hari setelah pemakaman, Gatot menghilang dari kampung yang terbakar. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Tapi di dadanya, satu nama terus berdentum di kepala, Sengkuni. Malam itu, kota diselimuti kabut tebal. Di sudut kawasan elit yang baru dibangun, berdiri sebuah gedung mencolok dengan lampu-lampu terang dan pagar tinggi, markas PT Sengkuni Corp, perusahaan properti yang telah menggusur ribuan warga miskin demi mal dan apartemen mewah. Gatot berdiri di seberangnya. Ia hanya mengenakan jaket hitam, wajahnya tertutup kupluk, dan tangan kosong menggenggam kemarahan yang mendidih. Tanpa ragu, ia menerobos masuk. Melewati pagar, menerobos lorong kaca, menghantam 2 satpam yang mencoba menghadangnya. Wajahnya gelap, hatinya penuh luka yang belum mengering. Namun Sengkuni sudah bersiap. Di dalam aula utama,
Puluhan preman bertato dan berambut cepak menunggu. Mereka tertawa saat melihat Gatot masuk sendirian. "Cih, anak pemulung mau jadi pahlawan?" ejek salah satu dari mereka. Tapi Gatot tak gentar. Ia menyerang duluan. Pukulan demi pukulan ia layangkan. Tubuh-tubuh besar tumbang satu persatu. Untuk sesaat, keberanian dan kekuatannya berhasil membuat lawan mundur. Namun jumlah tak bisa dibohongi. Dari belakang, besi dipukulkan ke punggungnya. Seseorang menendang perutnya. Lalu semua bergerak sekaligus. Keroyokan brutal dimulai. Darah mengalir dari pelipisnya. Wajahnya dihantam sepatu. Jaketnya robek. Tapi Gatot tak mengeluarkan satu kata pun. Ia hanya menggertakkan gigi, bertahan, memeluk tekadnya yang mulai retak oleh rasa sakit. Sengkuni akhirnya muncul dari lantai atas, berdiri di balkon kaca sambil menghisap cerutunya. "Lihatlah dia, anak dari kardus, ingin melawan kerajaan," katanya sambil tertawa sinis. Gatot mencoba berdiri, tubuhnya gemetar, darah mengalir dari bibirnya. Tapi lututnya tak sanggup lagi menopang. Ia terjatuh, tak berdaya. Sengkuni memberi isyarat tangan. Preman-preman itu berhenti, membiarkan Gatot tergeletak. "Buang dia keluar pagar. Biar jadi pelajaran untuk yang lain," kata Sengkuni. Dan malam itu, Gatot dilempar seperti sampah ke selokan depan kantor megah itu. Tubuhnya remuk. Tapi di matanya, meski terbuka hanya separuh, masih ada satu hal yang belum padam. Nyala dendam. Tubuh Gatot tergeletak di selokan belakang kantor megah Sengkuni. Dingin, basah, remuk. Tak ada yang memperdulikan. Angin malam meniupkan bau darah, bercampur lumpur dan sisa nyawa yang nyaris padam. Tapi takdir belum selesai dengannya. Seseorang berhenti. Seorang pria parubaya dengan jas hujan panjang dan kacamata bulat, Dr. Dharma. Dulu ia ilmuwan militer, kini hidup menyepi, menciptakan teknologi tersembunyi yang dilarang oleh dunia medis karena terlalu berbahaya. Ia tak sengaja lewat, tapi saat menatap wajah Gatot yang sekarat, ia melihat sesuatu yang langka. Keinginan untuk hidup. "Anak ini tidak boleh mati," gumamnya. Gatot terbangun 3 minggu kemudian, di sebuah laboratorium rahasia di bawah tanah. Tubuhnya dipenuhi kabel, layar, dan alat-alat aneh. Ia mencoba bangkit, dan merasakan sesuatu yang asing. Tangannya, bukan lagi tangan biasa. Itu kini logam hitam keperakan. Dagingnya tergantikan pelat armor elastis. Tapi di dadanya, terpasang satu benda bersinar, berdenyut seperti jantung, tapi lebih kuat, inti nuklir mini generasi keempat. "Namamu Gatot, bukan manusia biasa lagi," suara Dr. Dharma memecah keheningan. "Kau sekarang cybernetic hybrid. Setengah manusia, setengah mesin. Tapi masih sepenuhnya memiliki hati." Gatot terdiam. Tubuhnya ringan, tapi kuat. Ia mencoba berdiri, dan dalam sekejap, ia bisa menembus dinding baja tipis tanpa rasa sakit. Matanya bisa membaca suhu, tekanan, dan kecepatan gerak. Kekuatan di tubuhnya tak terukur. "Kenapa kau lakukan ini padaku?" tanyanya lirih. "Saya kehilangan anak karena proyek jahat Sengkuni. Saya tak bisa menyelamatkan dia, tapi saya bisa menyelamatkanmu. Dan mungkin, kau bisa menyelamatkan yang lain." Gatot menatap tangannya yang kini bercahaya biru lembut. Di wajahnya, kesedihan lama berganti menjadi ketegasan baru. "Aku tidak akan balas dendam," katanya. "Aku akan jadi keadilan bagi mereka yang tak bisa melawan. Aku akan jadi suara bagi mereka yang dibungkam." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Gatot bangkit sebagai manusia baja, penjaga harapan terakhir dari mereka yang tertindas. Malam itu, laboratorium bawah tanah terasa sunyi. Di tengah ruangan, Gatot berdiri menghadap cermin besar. Wajahnya masih wajah pemuda yang kehilangan, tapi tubuhnya kini adalah senjata hidup. Terbungkus armor hitam matte dengan garis energi biru menyala di dada, bahu, dan tulang punggungnya. Di dada kirinya terukir satu lambang khas yang menyala saat detak jantungnya berpacu. Huruf K dari kata kaca, lambang dari legenda kuno Gatot Kaca, sang satria terbang dari langit Baratayuda. "Gatot, sekarang kau bukan lagi anak dari kardus. Kau adalah Gatot Kaca," ucap Dr. Dharma sambil mendekat.
Separuh darahmu masih manusia, tapi tubuhmu adalah keajaiban teknologi yang belum pernah ada di dunia ini. Gatot menarik napas. Suara di dadanya bergemuruh seperti reaktor. Ia menoleh ke arah Dr. Dharma. Kalau aku jadi Gatot Kaca, maka tugasku bukan hanya membalas dendam, tapi mengakhiri semua kebusukan ini sampai ke akarnya. Dr. Dharma mengangguk pelan. Ia memutar layar hologram besar yang menampilkan data rahasia, peta kompleks milik Sengkuni, jaringan korupsi yang menjalar dari pejabat pemerintah, aparat keamanan, hingga ke proyek-proyek ilegal yang menggusur rakyat kecil. Ini bukan sekadar penggusuran. Sengkuni membangun kekuasaan lewat penderitaan. Ia bukan hanya membakar rumahmu, tapi merampas hak hidup ribuan orang. Gatot mengepalkan tangan logamnya. Aku akan masuk ke setiap tempatnya. Aku akan hancurkan fondasi bisnis jahatnya satu persatu. Tapi aku tak mau jadi pembunuh. Aku akan jadi penegak keadilan. Dr. Dharma tersenyum. Kau lebih dari senjata, Gatot. Kau adalah simbol. Saat orang-orang tahu siapa dirimu, mereka akan percaya bahwa mereka bisa melawan.